tugas hari Apa kabarnya ini. gimana? Alhamdulillah Pak, baik sekali. Jadi kehadiran saya kemari Pak ingin mewawancari Bapak terkait dengan pengambilan keputusan yang Bapak ambil selama Bapak menjabat kepala sekolah. Yang pertama adalah selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, tentu Bapak pernah mengalami kasus-kasus yang pernah Bapak hadapi yang berhubungan dengan dilema etika. Oh, pernah itu Pak. Ya, dilema etika. Yang terkadang sulit untuk Bapak putuskan karena itu juga menurut Bapak benar, tetapi secara institusi sekolah juga itu benar. Dan itu bisa terjadi di murid atau dengan guru yang Bapak pimpin. Izin Pak, bisa Bapak ceritakan kasusnya seperti apa? Baik Bapak, kalau dilema jujur selama saya menjadi kepala sekolah 2 tahun lebih, itu sudah katakan cukup banyak Bapak. Baik dilema di kalangan murid, di kalangan guru itu sendiri, atau juga para pegawai tata usaha, termasuk dilema antara kami sama kepala sekolah dengan kepala dinas pendidikan kami. Jadi yang Bapak maksud ini dilema yang di mananya ini? Yang saya maksud Pak adalah ketika Bapak mengambil keputusan itu, bagaimana dengan batin Bapak? Terkadang memang dia itu tidak melakukan salah atau melakukan salah, tapi pada posisi yang harus Bapak ambil keputusan seperti apa untuk menyangkut sebuah sekolah yang Bapak pimpin. Saya paham yang Bapak maksud. Yang pernah saya ambil contoh satu Bapak, dilema kepada murid. Di sekolah kami kebetulan anak-anak pinggiran Pak, anak-anak desa yang memang kalau hujan sedikit sedang ke sekolah. Katakanlah setiap ada halangan sedikit saja sudah alasannya ada saja nggak sekolah, karena mereka juga kurang didukung oleh wali murid, oleh orang tua mereka. Jadi kaitan dilema dengan murid ini begini Pak, dia jarang hadir. Sementara kita dituntut oleh pemerintah ini supaya nilai siswa ini harus cukup dengan KKN. Akhirnya kalaupun nanti siswa ini nilai rendah, dilema itu sekolah kami Pak, nanti nggak mau sekolah, akhirnya kami kurang murid. Maka kadang saya bilang kepada anak-anak itu, kepada guru, Bapak Ibu, ayo walaupun dia KKN rendah, beri nilai minimal sesuai dengan KKN. Akhirnya Pak, dilema dengan murid selesai, muncul dilema dengan guru. Pak, gimana anak bisa kasih nilai bagus? Orang dia nggak pernah hadir. Jadi kami ini pas sebagai guru nggak ada harganya. Ya sebagai guru yang pandai-pandai bersikaplah Bapak Ibu. Saya kata demikian Pak. Dengan tata usaha juga begitu. Sekarang nih Pak, pegawai negeri daerah kami ini, daerah kita ini ada tunjangan kinerja. Jadi kalau dia kerjanya 1 hari 5 jam, baru dapat tunjangan. Ini pegawai saya kerjanya kadang 3 jam, sementara saya harus teken yang 5 jam itu. Akhirnya kalau kita tidak teken, nanti mereka marah kepada saya. Itulah bentuk dilema, dilema yang Bapak. Jadi dilema dengan murid masalah nilai Bapak, kalau dilema dengan guru masalah mereka memberikan nilainya. Terkait yang Bapak ceritakan tadi, bagaimana langkah-langkah strategis yang Bapak ambil dan apa yang melatar belakanginya untuk Bapak menyelesaikan kasus tersebut? Iya. Oke. Jadi kalau langkah strategi tetap saya berpedoman pada acuan yang berlaku Bapak. Artinya begini, saya sebelum memilih suatu sekolah setiap bulan ada rapat rutin. Di rapat rutin saya sampaikan, Bapak Ibu, ketentuan siswa untuk naik kelas ini, ketentuan guru untuk dapat KP 4-nya atau DP3 yang bagus ini, TU juga begitu. Jadi semua saya walaupun dikatakan kejam, tapi saya tetap berpedoman kepada aturan. Jadi kalaupun dilema saya dikatakan salah, saya sudah merasa benar secara aturan. Secara pribadi kalaupun salah, terlepas. Terkait dengan Bapak katakan tadi, Bapak berpijak kepada aturan. Sedangkan dilema yang di lapangan tadi, katakanlah murid yang harus hadir ke sekolah, tiba-tiba dia tidak hadir ke sekolah, kondisi faktor alam tadi. Nah kemudian Bapak katakan aturan tadi. Kalau Bapak katakan dengan aturan, itu kan anak murid itu kan akan tidak bisa naik kelas. Nah bagaimana di posisi yang Bapak ambil kebijakan itu? Sehingga ini kan dua-duanya benar Pak ya. Anak itu nggak sekolah bukan berarti dia tidak sekolah, karena faktor alam tadi, ada faktor orang tuanya tadi. Yang kemudian di sini kebijakan yang Bapak ambil seperti apa? Baik Pak, akhirnya supaya kami untuk naik kelas kami pakai aturan, kalau yang naik kelas memang ujung-ujungnya tetap kami naikkan dengan nilai KKM. Nanti mereka kami ganjal di kelulusan Bapak. Jadi kalau kenaikan kelas tetap kami naikkan dengan nilai KKM untuk siswa, tapi waktu di kelas 3 mereka jujur tidak kami luluskan.
kami hambat untuk keluar nilai ijazahnya. Keputusan yang Bapak ambil untuk mengajar di kelas 9 itu, itu maksudnya untuk memberi pelajaran untuk si anak atau memang ketegasan yang Pak? Iya, salah saya begini. Jadi kalau selama itu biar saja kita nggak hari tetap naik, nggak hari tetap naik kata mereka benar. Tapi di ujung ketika sudah banyak tidak hadir per tahun, akhirnya kita total kehadirannya kurang, dia tidak lulus. Sebab kalau di kelas 1 Pak, jujur, nanti kami risikonya nggak ada murid Pak. Oh di sana jangan kita sekolah. Sudah kami butuh murid. Sekolah kami Pak, sekolah kecil Pak. Baik Pak. Jadi kalau saya bisa ulangi kembali Pak, katakanlah tadi ketika di kelulusan, si anak ini memang betul-betul sekali dia tidak hadir ke sekolah dengan faktor A katanya. Ya, yang harus kita pahami maksudnya. Dan Bapak juga sebagai pimpinan di sekolah tentu juga sudah keputusan dengan regulasi tadi. Nah, ada nggak satu pemikiran di sini bagaimana Bapak melihat si anak ini? Memang jujur Pak, kalau anak kita kasih anak kampung Pak, dari desa sudah sekolah jauh-jauh, akhirnya nggak lulus, nggak dapat ijazah. Tapi walaupun pelan Pak, aturan kita tegakkan. Kalau nggak nanti imbasnya pada dia ketika dia sudah di dunia kerja, dia akan sering melanggar aturan. Kalau dari awal sudah kita tanamkan, dia akan terasa bahwa pentingnya ikut aturan dimanapun dia berada. Nanti bisa diambil bahwa ada rasa kasihan Bapak yang Bapak berikan, tapi ada juga ketegasan yang Iya, Bapak berikan. betul ya. Jadi Nah, toleransi ada, rasa iba juga ada, ketegasan juga ada. Nah, dalam yang Bapak ceritakan tadi, kasus-kasus tadi yang Bapak selesaikan baik dengan guru Bapak, dengan murid Bapak, ada nggak tantangan terberat yang Bapak alami dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Tantangan terberat seperti apa yang Bapak alami? Baik Pak, fokus ke murid ini Pak. Tantangan terberatnya Pak tentu imbasnya kepada berita-berita yang beredar di tengah masyarakat. Oh Pak Suwarto itu kejam, anak kita begini sudah nggak lulus, anak kita begini sudah. Itu jujur ada Pak. Tapi kami menyikapinya dengan biasa-biasa saja. Artinya kita beri pengertian kepada wali murid ketika menjelang kelulusan. Kita undang mereka, kita beri penjelasan pada mereka bahwa anak mereka tidak lulus dengan alasan ini dan ini. Jadi kalau mereka mau terima silakan, kalau tidak ini resikonya. Sangat berat ya Pak, Iya. tantangan yang Bapak hadapi. Dalam menyelesaikan kasus itu, apakah Bapak punya atau menyepi atau duduk di ruang khusus atau punya jadwal khusus untuk Bapak menyelesaikan kasus tersebut? Kan kasus tersebut berat Pak, tantangan yang Bapak hadapi tadi. Karena Bapak punya pola seperti apa? Iya. Jujur Pak, saya sudah peta-petakan masalah siswa ini, masalah guru ini, masalah TU ini. Kalau masalah siswa Pak, saya bekerja sama dengan guru BK dan guru wakil kesiswaan yang terjadwal. Paling tidak setiap awal bulan sebelum rapat rutin, saya bertemu dengan bagian bimbingan konseling dan kesiswaan. Kami bicarakan tentang masalah-masalah yang muncul di kalangan siswa. Dari pembicaraan bertiga itulah akhirnya muncul suatu keputusan Pak. Jadi tetap ada agenda rutinnya setiap awal bulan Pak. Berarti bisa diambil keputusan Bapak memiliki jadwal ya? Iya, sebelum rapat rutin. Ya, jadwal atau waktu-waktu khusus kalau Bapak memutuskan kebijakan Bapak itu. Ya, biasanya minimal 1 bulan sekali sebelum rapat rutin Pak. Kalau dikaitkan dengan proses untuk membantu Bapak, tentunya kan Bapak tidak sendiri di sekolah, tentu ada pihak lain atau bawahan Bapak. Ada nggak seseorang atau pihak-pihak lain yang bisa sama sekali untuk meringankan atau memberikan kontribusi pemikiran terhadap Bapak dalam memutuskan kebijakan Bapak ini? Oh, jelas ada Bapak, saya manusia biasa. Tidak mungkin saya bisa bekerja sendiri. Saya bisa kerjasama dengan orang lain. Contoh begini tadi seperti yang saya sebutkan di awal. Ketika para guru berkeberatan memberi nilai sesuai KKM pada murid yang malas tadi atau yang banyak alfanya, saya tugaskan kepada Bapak Kurikulum untuk membujuk atau untuk melakukan pendekatan pada guru tersebut. Iya, Jadi kalau untuk nilai siswa, saya kerjasama dengan Wakaf Kurikulum. Kalau untuk kehadiran siswa, saya bekerja sama dengan Wakaf Siswaan. Siswa yang bandel dan sebagainya, saya kerjasama dengan guru BK Pak. Untuk seluruh manajemen administrasi dengan kepala tata usaha. Jadi kami tim yang insya Allah walaupun tidak begitu hebat, tapi kami harus solid. sangat bagus ya dari
cerita Bapak, bagaimana Bapak berkolaborasi dalam memutuskan sebuah kebijakan Bapak yang terakhir kepada keputusan yang memang berpihak kepada murid. Itu yang saya lihat dari hasil wawancara ini. Terakhir Pak Lia, Pak, Iya. bisa nggak Bapak sampaikan pembelajaran apa dari cerita Bapak tadi? Pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan-keputusan tersebut? Ya. Kalau boleh saya ambil petik, paling tidak pengalaman untuk diri saya atau untuk Bapak. Kalau untuk saya begini, saya setiap ada suatu peristiwa selalu saya refleksi diri. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, kenapa berdampak? Kenapa berdampak buruk? Atau kenapa berdampak baik? Kalau berdampak baik akan saya teruskan. Kalau berdampak buruk saya akan refleksi, akan tinjau kembali supaya tidak terjadi lagi atau terulang kembali dampak-dampak buruknya. Untuk Bapak sebagai calon guru penggerak ini saya sarankan. Ya, siapa? Bapak jangan pernah bekerja sendiri. Sekecil apapun tujuan itu, teruslah kerjasama dengan orang lain. Karena hasilnya pasti akan baik. Siapa? Mudah-mudahan Bapak nanti, kan saya dengar ini, guru penggerak ini bakal jadi kepala sekolah nanti. Siap. Jadi paling tidak Bapak harus bisa berbuat lebih dari saya. Oke, luar biasa wawancara hari ini Pak, yang apa sedikit pengalaman Bapak ini bisa menjadikan saya lebih baik ke depan dalam mengarungi. Tentu saya sebagai guru, nanti juga sebagai kepala sekolah, dia mengambil keputusannya itu tentu berpihak kepada siswa. Nah, terima kasih Pak, wawancara hari ini sangat luar biasa. Saya aturkan terima kasih banyak. Pelajaran yang dapat saya ambil adalah dari pengalaman Bapak ini akan saya jadikan sebagai benteng, sebagai pedoman di dalam saya nanti menjadikan seperti harapan Bapak tadi ketika saya menjalankan nanti dalam keputusan-keputusan Ya, saya. jadi Pak, dua saran saya. Luar biasa Pak, terima Bapak kasih Pak. terus bekerja sama, teruslah berefleksi diri supaya hasil lebih baik. Ya, saya doakan Bapak terus Amin, amin. menjadi kepala sekolah yang berpihak kepada siswa, berpihak kepada semuanya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat Ibu? Alhamdulillah. Izin mengganggu waktu Ibu. Kehadiran saya kemari Ibu untuk mewawancara Ibu tentang bagaimana kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang Ibu ambil selama Ibu menjadi kepala sekolah. Bagaimana keputusan-keputusan yang Ibu ambil terkait kasus-kasus yang memiliki dilema etika. Kasusnya seperti apa, bisa Ibu ceritakan? Untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di sekolah, tentu saja kita kan harus melihat akar dari kasus yang kita selesaikan. Bisa Ibu ceritakan secara spesifik kasusnya seperti apa yang menurut Ibu itu ketika Ibu mengambil keputusan itu yang memang dilema etikanya itu terasa, baik itu secara etika itu benar atau secara institusi yang Ibu ambil itu juga harus Ibu lakukan. Pernah dalam suatu waktu saya menghadapi kasus itu, pegawai saya, petugas kebersihan saya itu tidak melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Sudah beberapa kali diberi arahan, teguran, namun tidak ada perubahan sikap dan kinerjanya tidak lebih membaik. Dari satu sisi saya menilai bahwa dia itu tidak cocok lagi untuk dipertahankan karena memang kinerjanya itu tidak baik. Di sisi lain dia adalah pegawai bakti, memang masih yang sudah cukup lama berbakti di sekolah ini. Maka alternatif yang saya pilih, dia saya alih tugaskan dari yang tadinya sebelumnya bertugas di kebersihan, saya tugaskan menjadi petugas untuk membantu di perpustakaan. Berarti itu sudah termasuk langkah-langkah strategis yang Ibu ambil ya, dalam mencoba untuk menyelesaikan persoalan itu terhadap dilema yang Ibu rasakan. Oke. Boleh nggak Ibu ceritakan tantangan yang sangat berat yang Ibu hadapi dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti itu? Khususnya kasus tadi, tantangannya itu saya harus berpikir bagaimana menyelesaikan masalah ini tanpa tidak menyinggung siapapun. Artinya saya juga harus mempertimbangkan kondisi ekonominya,
kondisi emosionalnya dan dampaknya setelah keputusan ini diambil. Nah, dampak yang paling sederhana, yang paling minim, maka saya mengambil langkah memindahkan ke unit lain supaya dia itu bisa bekerja lebih optimal. Berarti ibu tidak mengeluarkan dia. Tidak. Berarti dalam konteks masih di lingkungan kerja ibu. Cuman ibu pindahkan Iya, aja, alihkan ya. unit kerjanya aja yang ini dipindahkan, karena pertimbangan kalau dia Itu yang melatar belakang apa yang ibu ambil sehingga ibu tidak mengeluarkan dia. yang pertama itu ada unsur rasa kasihan ada, Kasihan tadi, Bu, ya. karena pegawai saya ini walaupun masih bakti sudah lama bakti di sini, itu jadi pertimbangan yang utama. Kemudian yang lain dia juga kan memang masih butuh gitu penghasilan. Sangat menarik Bu dengan keputusan yang ibu ambil itu, sehingga kalau saya bisa menjelaskan bahwa ada rasa kasihan ibu itu yang ibu tampilkan di situ ya. Nah, ketika ibu mengambil keputusan tersebut seperti yang ibu ceritakan tadi, apakah ibu memiliki jadwal khusus atau tempat khusus dalam memutuskan dalam situasi tersebut? Nah, kadang-kadang perlu tempat atau ibu sudah menjadwalkan seperti apa keputusan yang ibu ambil tersebut. Untuk ketika menghadapi permasalahan seperti itu, saya butuh waktu, memang kadang 1 atau 2 hari untuk berpikir supaya saya bisa mengambil keputusan dengan bijak. Nah, kalau sudah dipikirkan matang-matang dari segala sudut pandang, akhirnya baru saya memutuskan sebuah keputusan. Punya Waktu. waktu yang memang ketika persoalan itu muncul, pernah nggak ibu mengambil dalam seketika itu terus keputusannya? Untuk yang tidak mendesak biasanya tidak. Saya akan pikirkan beberapa waktu sehingga keputusan itu baik untuk hari ini dan kedepannya. Terkait dengan kasus misalnya dengan bawahan ibu tadi, itu apakah ibu putuskan dalam kondisi ibu di saat itu atau ibu ada berkonsultasi dengan bawahan ibu yang lain atau ada pihak-pihak tertentu yang membantu ibu? Kira seperti itu. Sebelum saya mengambil keputusan seperti ini, tentu saja kan saya memberi peringatan, saya memberi arahan kepada pegawai saya ini. Setelah beberapa kali tidak ada perubahan, saya juga berkonsultasi dengan beberapa wakil saya yang lain. Kemudian ada juga KTU, saya rembukan sehingga masukan dari waka-waka ini itu menjadi bahan pertimbangan untuk saya. Berarti keputusan yang ibu ambil, bisa saya ambil kesimpulan, tentunya ibu berkolaborasi. Iya, Ya. benar. Nah, ini yang terakhir ya. Oke. Ya, karena dari semua yang ibu sampaikan tadi sangat menarik ya, keputusan yang ibu ambil. Satu, bisa ada rasa kasihan ibu di situ, Empati, ya, empati benar. ibu, walaupun ibu harus menerapkan satu aturan yang harus memberjalannya roda organisasi di sekolah. Itu yang salut saya. Ini yang terakhir Bu, dari semua yang telah ibu sampaikan, pembelajaran apa kira-kira yang dapat dipetik dari pengalaman ibu mengambil keputusan itu? Yang pertama itu untuk mengambil keputusan itu tidak harus dalam kondisi yang emosional. Kemudian kita juga perlu mencari informasi atau mendengarkan pendapat dari beberapa orang yang kita anggap memang mumpunilah memecahkan persoalan ini. Yang kedua, kita juga harus mempertimbangkan apa dampaknya ke depan setelah keputusan ini kita ambil. Seperti itu. Terima kasih Bu, luar biasa jawaban-jawaban Ibu terkait dengan kebijakan dan keputusan yang Ibu ambil. Kalau secara keseluruhan keputusan yang Ibu ambil itu tidak melukai dan mencederai orang lain. Itu sangat luar biasa, dan kemudian Ibu juga bisa menyeimbangkan dengan aturan yang ada di sekolah. Dan tentu ini juga menjadi pembelajaran buat saya Bu ke depan, bagaimana saya harus mengambil keputusan-keputusan yang mengakar tapi juga tidak mencederai orang lain. Nah, ini luar biasa. Terima kasih Bu waktunya, mudah-mudahan Ibu sehat selalu dan bisa memimpin sekolah lebih baik lagi ke depan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.